Hmm, ya ujung-ujungnya saya resign. Kenapa saya resign? Karena bukan berarti saya eh, apa namanya tidak Menghargai beliau menghargai dia ataupun pekerjaan yang saya jalani, namun lebih ke kesehatan saya secara emosional. dan mental juga deh Benar, kayaknya. kesehatan mental, kesehatan emosional saya, karena saya sudah merasakan apa itu namanya burnout. Burnout itu bisa dicari istilahnya di Google ya, saya juga lupa. Yang intinya itu saya stres yang mengakibatkan tidak teraturnya pola tidur saya, tidak teraturnya pola makan saya. Jadi saya sempat sakit karena yaitu bekerja satu lingkungan dengan orang toxic people itu sangatlah tidak baik bagi kesehatan mental, kecuali bagi Anda yang bisa mengatur emosi Anda, mengatur stres Anda dalam artian manajemen stres dengan baik. Mungkin toxic people itu hanyalah satu di antara hambatan yang kalian hadapi. Iya betul, karena kan kita tuh kerja tuh hampir 40 jam seminggu gitu loh Pak. Jadi otomatis tuh banyak waktu bareng-bareng sama dia, ngapa-ngapain sama dia. Jadi mau nggak mau tuh harus lebih hati-hati lagi aja sih buat take care sama diri kita sendiri tuh harus ekstra banget. Benar sekali. Oh ya, kalau aku boleh tambahin lagi nih, kalau aku sih dari aku pribadi tuh jangan percaya sama apa yang dia omongin 100% di depan orang gitu. Karena Benar. ya takutnya juga di depan kita A, ternyata di belakang kita B gitu loh. Benar, karena orang toksik ini suka sekali memanipulasi. Ya, ya. Dia manipulatif orangnya, dan itu yang membuat kita yang berhadapan dengan orang tersebut stres atau lelah secara emosional. Oh ya, dan harus selalu ini sih Pak, selalu cek dan cek, double cek tugas kita, kerjaan kita, karena kan kita tuh jangan kasih kesempatan mereka untuk mencari-cari kesalahan kita. Jadi benar-benar kerjaan kita tuh harus benar-benar dicek banget banget banget. Benar, yang tadi saya bilang di awal, kita harus menyediakan bantahan jika orang toxic ini atau toxic people ini mulai menyerang Anda. Kita harus punya counter attack, karena dengan counter attack ini itu adalah hal yang bisa membuat mereka diam, hal yang bisa membuat mereka kalah lah dalam artiannya, karena mereka tidak suka dengan hal tersebut sebenarnya. Dan perlu kalian ketahui, sebenarnya orang toxic people itu tidak sekuat apa yang kalian duga. Mereka hanya membuat kalian lemah, mereka hanya membuat kalian tidak berharga. Namun di balik itu mereka juga sama lemahnya dengan kita. Dan kita sebagai manusia yang baik ya, yang bukan toksik, Yes. jangan sering-sering melihat ke atas. Dalam artian jangan sering melihat wah jabatan dia udah manajer, wah jabatan dia udah ini, dan itu membuat dia menjadi toksik. Kita harus sering-sering melihat ke bawah, kita harus sering-sering bersyukur apa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang mungkin saja tidak dia miliki gitu. Karena pengalaman saya, orang toksik ini mereka menjadi toksik karena mereka tidak punya apa yang kita punya. Kalau aku ngelihatnya mereka tuh toxic people ini tuh melihat segala aspek tuh kayak semuanya kompetisi gitu loh. Jadi kita tuh harus kuat-kuatan gitu loh Pak. Benar, itu yang saya rasakan. Karena pada saat itu mereka terancam dengan kehadiran kita. Makanya tadi saya bilang kita banyak-banyak bersyukur apa yang kita miliki dengan sekarang ini. Karena orang toksik itu biasanya pendapat saya orang toksik itu biasanya melihat kita tuh lebih dari dia, dan dia tuh nggak pengen kita itu lebih di atasnya dia. Benar. Oke, semakin kita lemah tuh kayaknya kita semakin dibully gitu loh Pak. Benar. Kalau semakin kita kuat tuh malah mereka kayak takut banget gitu loh sama kita. Benar, oleh karena itu sebisa mungkin kalian punya batasan diri dengan mereka. Jangan sampai terlalu mendominasi lah ya gitu ya.
batasi antara kalian dengan toxic people itu hanya sebatas pekerjaan, hanya sebatas jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Di luar itu kalian adalah orang lain. Iya, gitu. jadi kalau misalnya nih ada toxic people yang mancing-mancing nanya gitu ya, kepo lah ya istilahnya gitu, nggak usah dijawab kali ya, kita diemin aja mungkin, atau mungkin kita bisa cari topik yang lain gitu. Kalau menurut benar Mbak Resa seperti itu. Kalau menurut saya kita jawab dengan seadanya, dan jika dia sudah masuk ke ranah pribadi, tolong jangan terlalu diumbar. Oke, dan kalau kalian bicara terlalu diumbar masalah pribadi kalian, hal itu bisa menjadi amunisi dia untuk menyerang kalian di lain hari. Iya, betul. Karena itu bikin batasan dengan orang toxic people tersebut. Oke. Ya, kalau bisa kita boleh berteman dengan dia, tapi jangan jadi sahabatnya dia gitu. Hanya sebatas teman kerja, tidak teman di luar. Jadi ada lagi nggak nih Pak yang mau ditambahin lagi untuk teman-teman semua supaya mereka tuh lebih lebih terbuka lagi lah sama si toxic people ini, cara menghadapinya gimana gitu. Oke, cara menghadapi toxic people terbuka lagi dengan Mbak Resa ya. Terbuka lagi mungkin kan berbeda-beda ya respon setiap orang dengan toxic people ini. Kalau saya ini orang introvert, jujur saja saya lebih tidak berbicara terlalu serius dengan mereka. Saya akan lebih cenderung mendiamkan mereka dan memiliki sekali lagi batasan komunikasi antara saya dengan orang toksik tersebut, agar mereka itu bisa berpikir orang ini saya ada perubahan perilaku terhadap dia, dan supaya mereka tuh belajar melihat keadaan. Dengan pengalaman saya mendiamkan orang toksik ini, dan saya membuat batasan dengan dia, dan itu membuat dia berpikir saya sudah berbeda perlakuannya dengan dia. Saya sudah tidak seperti dulu lagi di awal-awal kenalan dengan dia. Jadi dalam pandangan saya solusi untuk menghadapi orang toksik ini dengan membuat dia sadar. Ya Pak, mengingat durasi, jadi kita akhiri sampai di sini aja ya obrolannya. Makasih udah meluangkan waktunya. Ya, saya juga terima kasih Mbak sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan saya dalam membahas toxic people ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama ya Pak. Dan buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari part 1 sampai akhir podcast ini tayang, makasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk dengerin kita. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa buat kalian jauh lebih bijak lagi ketika berhadapan sama orang tersebut ya Pak ya. Ya, benar sekali Mbak. Kita juga menjadi aware dengan lingkungan kita sendiri, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa introspeksi lah ke diri sendiri. Jangan-jangan kita sendirilah yang toksiknya. Betul. Dan kalau video ini bermanfaat untuk orang lain, boleh loh di-share. Makasih juga untuk like, comment, and subscribe-nya. Semoga kalian semua selalu berbahagia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.